Apakah kemudian Komnas HAM cukup, kan Komnas HAM juga lembaga independen di sini? Saya kira boleh ada Komnas HAM, tapi saya kira harus ada tambahan lain dari kelompok independen yang bersih dari anasir politik. Kenapa? Kan Komnas HAM juga bersih dari anasir politik, Komnas HAM juga independen. Apakah kemudian perlu ada tambahan? Apa alasannya? Kalau menurut saya perlu ada tambahan, karena ini objeknya sangat luas dan menurut saya permasalahannya sangat rumit. Karena Selamat pagi kepada sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Ini kita lagi mencoba memahami pola pikir dari Front Pembela Islam. Beberapa pihak dari Front Pembela Islam, dari Sekjen FPI, kemudian ada politisi senior Bapak Amin Rais dan beberapa orang dari FPI dan afiliasinya meminta negara membentuk tim dari Komnas HAM, tim mencari fakta atau Komnas HAM harus turun. Tapi di sisi lain, Ketua Tim Pembelaan Hukum atau Ketua Tim Hukum FPI Bapak Sugito itu tidak percaya dengan Komnas HAM dan minta dibentuk tim lebih besar lagi, tim lebih banyak lagi, melibatkan banyak orang lagi. Itu menurut saya ada upaya untuk menggaduhkan situasi, ada upaya perpolitikan di Indonesia semakin panas, semakin gaduh. Komnas HAM merupakan lembaga independen. Penyelidikan dari kepolisian juga belum jalan. Kepolisian sudah dimentahkan, Komnas HAM sekarang juga dimentahkan. Kira-kira selain tujuan untuk menggaduhkan situasi politik nasional, kira-kira apa lagi? Berikut wawancara Ketua Tim Pembela Hukum FPI dengan Kompas TV yang menyaksikan independensi dari Komnas HAM. Coba kawan-kawan subscriber menyimak dengan baik. Apakah ini bertujuan untuk mencari keadilan atau bertujuan untuk membuat kegaduhan? Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara. Sesi terakhir saya ingin langsung ke penasihat hukum dari FPI, Bung Sugito. Bung Sugito, ini baru saja kemudian disampaikan konferensi pers dari Mabes Polri yang mengambil alih kasus dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri terkait dengan kasus tewasnya 6 laskar khusus FPI. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Bung Sugito? Menurut saya, kalau supaya penyidikan itu objektif, sebaiknya dibentuk tim independen. Ini menyangkut 6 nyawa orang, dan itu sudah meninggal. Silakan pihak kepolisian punya argumentasi. Kenapa saya menginginkan ada penyidik independen atau tim independen yang tentunya bisa dibentuk oleh Presiden atau Menko Polhukam. Itu nanti dari berbagai macam akademisi, dari berbagai macam tokoh ulama, tentunya akan bisa lebih objektif. Ya, tidakkah kemudian Komnas HAM cukup, kan Komnas HAM juga lembaga independen di sini? Saya kira boleh ada Komnas HAM, tapi saya kira harus ada tambahan lain dari kelompok independen yang bersih dari anasir politik. Kenapa? Kan Komnas HAM juga bersih dari anasir politik, Komnas HAM juga independen. Apakah kemudian perlu ada tambahan? Apa alasannya? Kalau menurut saya perlu ada tambahan, karena ini objeknya sangat luas dan menurut saya permasalahannya sangat rumit. Karena beberapa hal yang terkait dengan peristiwa itu masih banyak yang perlu digali. Tentunya kalau misalnya hanya Komnas HAM, khawatirnya pertama tidak cukup tenaga, yang kedua ada hal-hal tertentu yang butuh keahlian. Dengan misalnya ada akademisi atau tokoh atau ulama tentunya lebih terkontrol dengan. Ya, Anda katakan tadi masih banyak sekali yang perlu digali. Contohnya apa? Ya mengenai masalah CCTV, mengenai masalah mayat.
Bung Mardhani katanya juga lihat, kami juga tahu bahwa semua terdokumentasi walaupun masih dalam bentuk foto, dan teman-teman di FPI semuanya mendokumentasikan secara baik semua dari 6 yang terduga meninggal pada waktu kejadian kemarin. Semuanya ada dokumentasinya. Cuma yang kami sesalkan bahwa karena kita itu sudah cukup lama, padahal keinginan dari kami itu ada forensik atau otopsi yang kedua dari tim yang independen juga, dari dokter yang independen, supaya ada pembanding. Oke, Bung Mardhani, ada tambahan soal ini? Anda juga menyaksikan katanya? Ya, Aiman, satu pendeta Yeremia almarhum di Papua, 2 tim faktanya. Teman-teman Komnas HAM membuat sendiri, dan Menko Polkam juga membuat sendiri. Itu 1 nyawa, Aiman. Ini 6 nyawa, dan 6 nyawa dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Saya melihat ada 1 yang saya lihat ditembak di sekitar mata. Luar biasa. Tentu polisi bisa menjelaskan versi dan faktanya. Tetapi ada 2-3 versi berbeda. Dan yang paling utama, konstitusi kita menyebutkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah. 1 nyawa itu mahal sekali, Aiman. Apalagi ini 6 nyawa. Jangan pernah ada perulangan seperti ini tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi wajar kalau tuntutan tim pencari fakta itu segera dilaksanakan. Waktunya makin lama makin panjang ini, Aiman. Ya, ke Pak Wayan. Pak Wayan, komentar Anda terkait ini, kemudian Komnas HAM saja tidak cukup, harus ada lembaga independen yang dibentuk, TPF, tim pencari fakta. Ya, investigasi itu penting. Tapi apakah harus tim pencari fakta independen di luar instansi? Mari kita perdebatkan. Pertama, di kepolisian. Sekarang sudah diambil alih. Ini sebenarnya kontrol. Kedua, di situ ada Propam. Sebenarnya saya ingin mendengar kapan pihak-pihak keluarga korban ini melaporkan ke Propam, supaya argumen-argumen dan bukti-bukti itu bisa diproses. Kita boleh saja kadang-kadang kurang percaya pada Propam karena memeriksa anggotanya sendiri. Tapi kalau ketidakpercayaan ini terus-menerus kita lakukan, untuk apa ada mekanisme, untuk apa ada instansi yang berjenjang di Propam itu? Yang berikutnya, nanti kalau di Propam sudah diproses, umpamanya, Komisi 3 lepas dari Komnas HAM, tidak mungkin tidak akan memanggilnya. Kapolri akan dipanggil. Melakukan fungsi kontrol juga? Melakukan fungsi kontrol, bahkan mungkin lebih daripada kontrol yang diperkirakan orang. Misalnya, kita belum bisa membayangkan nanti jika Kapolri diundang, dipanggil sebagai mitra kerja, pertemuannya antara Kapolri dengan Komisi 3 terbuka apa tertutup. Jika terbuka, pasti normatif. Bisa jadi pertemuannya akan tertutup, di situ buka-bukaan habis-habisan. Termasuk permintaan keadilan yang datang dari keluarga ini akan disampaikan. Cuman kita tetap menunggu. Berikan kami bukti sebanyak-banyaknya. Bukan slogan dan tuduhan, tapi bukti gitu. Maka kira-kira benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Goblok. Dari saya, yang benar belain, yang salah dandanin.